belakang kan Bu? Apa? Bentar bantuannya Chris. Chris bawa berkat di belakang Chris. Mana itu? Masa depan. Kok mau dulu ya? Ya. Minus. Aja dulu. Nggak Bu, nggak kelihatan. Lihat aja di sana dibaca ibu mau maaf itu karena gambaran tentang peristiwa itu. Ah, tentang apa? Peristiwa. Salah tulis ibu belum di. Oh iya tipu maklumnya. Ibu ini manusia bukan nabi ya. Baik, ada yang bisa membacakannya? Ayo Bu. Definisi sejarah menurut para ahli dalam negeri. Fugiono. Menurut Fugiono, gambaran tentang peristiwa masa lampau. Sedangkan menurut Kadijo. zaman yang dapat diketahui keadaannya. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri sejarah. Apa itu ciri-ciri sejarah? Nggak tahu. Memiliki tujuan atau objek. Ya. Memiliki metode Bu. Ibu, sistematis. Dapat diverifikasi. Objektif. Dalam pendapat Ibu. Coba dibuka bukunya halaman 4 ya. Tinggal Bu. Tinggal Bu. Gabung aja Bu, gabung Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, Bu. Baik, di dalam buku itu di halaman 4 itu terdapat faktor-faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan itu ada apa saja? Yang pertama itu ada terdiri dari atas 5 yaitu faktor tujuan Bu. Oke. Faktor tujuan. Faktor sekali ini ya. Tadi pakai Kristina Bu main-main tadi Bu. Yang pertama faktor tujuan. Maaf ya tulisannya miring. Yang kedua Faktor pendidikan. ontologi. Faktor keduanya kurang. Sabar. Lanjut. Faktor anak didik Bu. Faktor anak didik. Kelihatan nggak? Dan Kelihatan. Nah yang terakhir, bukan yang keempat. faktor alam
dalam pengertian didik umumnya adalah tiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengetahuan dari seorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan, Bu. Baik. Faktor alat pendidik. Bisa Bu tadi. Ya, bisa. Alat pendidik. Apa yang dimaksud dengan alat pendidik? Alat pendidik. Alat pendidik. Mungkin sejenis proyektor Bu, sejenis Tuli, pena. ya pena. Salah Bu, salah Bu. Ya. Coba deh. Ini faktor ini apa alat pendidik itu perbuatan atau situasi yang diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan seperti perintah, larangan, dorongan, hambatan, nasihat, anjuran, hadiah ataupun hukuman, Bu. Baik. Yang terakhir, faktor lingkungan. Sampai berapa Bu? Ya, berapa lagi? Apa? Adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan anak, Bu, yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, jadi dari faktor pendidikan itu kan ada faktor tujuan, faktor pendidik, faktor anak didik, faktor alat pendidik, dan lingkungan. Jadi maksud tujuan pendidik yaitu mengarahkan peserta didik untuk mencapai tingkat kesulitan dan kebaikan yang sebenarnya. Dari faktor pendidik itu ialah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing anak menuju kedewasaan. Nah, dari faktor anak didik ialah individu atau kelompok yang menerima pengaruh dan bimbingan dari pendidik dalam proses pendidikan. Jadi, dia itu ialah yang individu yang menerima pengaruh dari si pendidik tadi. Nah, dari alat pendidik ialah tindakan atau situasi yang sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan seperti nasihat, perintah, dorongan, dan himbauan. Nah, sedangkan dari lingkungan ialah faktor eksternal yang mempengaruhi proses pendidikan termasuk lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Sampai sini paham? Paham. Bu, Renayong, ya. Mengapa di pendidikan itu terdapat faktor-faktor dinamika itu, Bu? Kelima. Jadi di pendidikan itu terdapat beberapa faktor ini karena untuk menunjang. Menunjang apa, Bu? Menunjang suatu pendidikan karena di 5 faktor ini itu saling berketerkaitan, ya. Contohnya tadi ialah di pendidik dengan anak didik tadi kan. Nah, di anak didik itu kan ialah yang terpengaruh oleh faktor pendidik tadi. Baik Bu, sudah jelas. Baik. Selanjutnya ialah kriteria atau karakteristik sejarah. Ada berapa saja kriteria dalam karakteristik sejarah itu? Kelima, Bu. Ada 5, Bu. Ya, sebutkan tolong. Ya, baca, sebutkan. Yang pertama adalah sejarah memiliki tujuan atau objek sasaran tertentu. Dua, memiliki metode. Ya, agak keras dikit dong baca. Yang ketiga bersifat sistematis. Ya, Yang keempat sejarah bersifat rasional dan objektif. Dan yang kelima adalah dapat diverifikasi. Oh, Ibu, berarti kriteria dengan ciri-ciri sejarah itu sama, Bu, ya? Tapi mirip. Ya, mirip-mirip. Tapi ada lebih berbeda dalam pendidikan. Jadi, karakteristik sejarah itu bersifat ilmiah. Maka dari itu, hasil penelitian ilmu sejarah berupa historiografi, dipakai sebagai pedoman bagi keadaan sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin dapat terjadi pada waktu yang akan datang.
Tidak bisa Bu. Tidak tahu. Kamu ngapain? Gak fokus Bu. Tidak fokus Bu. Ciri-ciri sejarah ini Bu, ya. Kalau misalnya dari jam apa tadi Bu pertama tadi Bu? Jalan terasa. Ciri-cirinya tuh zaman itu masih mengikuti kebudayaan pada orang tuanya Bu. Contohnya berburu, beramu, menangkap ikan tuh. Terus Kalau ke nah, tahu Bu, yang selanjutnya Bu. kalau zaman Hindu itu lebih terstruktur Yo. dan dipengaruhi oleh agama Hindu dan kerajaan ya. Fokusnya pada ajaran agama filsafat dan sastra, tetapi hanya untuk golongan tertentu seperti kaum Brahmana, karena di zaman Hindu itu adanya sistem kasta, jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, sedangkan di zaman Buddha pendidikan lebih inklusif. Tahu yang namanya inklusif? Terbuka. Buka Terbuka. apa dulu? Terbuka. Jadi dipusatkan di wihara dari kerajaan seperti Sriwijaya. Selain agama Buddha, juga diajarkan filsafat dan pengetahuan umum dengan pusat pembelajaran di tempat-tempat seperti Universitas Nalanda di India. Ada yang tahu Universitas Nalanda di India? Tahu Bu. Lain kali main ya ke sana ya. Iya. Siapa mau dengar? Bu, Bu. Iya. Jadi Bu. Apa? Jadi dari mana Bu? Baik, sudah jelas kan semuanya? Baik, kalau sudah jelas, kita akan memberikan satu tugas ya. Balik Bu. Nanti kalau misalnya waktunya tidak cukup, baru kita PR ya. Kakak tak Bu. Tangis dulu dia buat. Ini mari Indonesia kenapa cepat gitu? Soal pertama Bu. Soalnya yang pertama, risiko. Soalnya sih kok tadi Bu. Ya udah satu aja. Anak ini. Guru tak boleh marah Bu. Iya Bu. Oh, yang bilang kemarin itu siapa? Coba saya ikut cari dulu. Bu nyari yang penting Bu. Rusak laptop Bu. Sabar Bu, pelan-pelan Bu.